ayah dan bunda, pernah dengar nggak? Katanya pencernaan yang sehat adalah salah satu kunci utama dari hebatnya aksi si kecil. Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu organ terpenting yang berperan dalam mengoptimalisasi tumbuh kembang si kecil, kemampuan bersosialisasi, bahkan kecerdasan dan kreativitasnya. Tapi benar nggak ya? Kalau iya, terus gimana dong cara tepat untuk mendukung kesehatan pencernaan anak? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus video ini sampai selesai supaya ayah dan bunda paham bagaimana caranya membantu si kecil tumbuh sehat dan juga hebat. Halo, saya Dr. Ria Puspitasari, spesialis anak. Untuk mengawali informasi kali ini, ayah dan bunda perlu tahu dulu nih, kalau di dalam saluran pencernaan yang sehat, terdapat banyak sekali sel imunitas alami yang dapat mewakili hingga hampir 70% dari sistem kekebalan tubuh loh. Gak cuma itu saja, melalui saluran pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi juga akan berlangsung secara optimal. Artinya, tubuh akan lebih mudah untuk mendapatkan manfaat dari ragam nutrisi yang masuk secara maksimal. Pada anak-anak, hal ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil, baik dari segi fisik maupun kemampuan kognitifnya. Apalagi nih, pencernaan yang sehat juga diketahui bisa membantu metabolisme tubuh anak berjalan lancar, bahkan membuat suasana hatinya lebih baik dalam kesehariannya. Soalnya, di dalam saluran pencernaan ada sekitar 95% hormon serotonin, yaitu hormon pengatur suasana hati anak. Alhasil tercipta deh suasana yang kondusif bagi si kecil untuk belajar dan bertumbuh menjadi anak yang hebat, yang mampu berpikir kreatif, memiliki akal cerdas, serta mampu bersosialisasi dengan baik. Jadi jelas ya bahwa memang benar kalau pencernaan yang sehat merupakan salah satu kunci utama dalam hebatnya aksi si kecil. Berikutnya, ayah dan bunda juga perlu tahu nih kalau di dalam saluran cerna, khususnya pada usus, ada suatu mikroorganisme penting yang sering disebut sebagai bakteri baik. Bakteri baik itu dikenal juga dengan sebutan probiotik. Nah, untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan yang memang sudah terbukti berkaitan dengan imunitas tubuh, jumlah probiotik di dalam usus perlu dijaga dengan baik nih. Kenapa? Karena probiotik inilah yang nantinya akan berperan untuk menekan jumlah bakteri jahat, penyebab infeksi, dan juga peradangan di dalam tubuh anak. Sebenarnya sih, untuk anak di atas usia 1 tahun, probiotik sudah diproduksi secara alami di dalam tubuh. Sementara untuk bayi yang baru lahir, bakteri baik ini didapatkan dari ibu, bisa melalui jalan lahir saat melahirkan per vaginam atau lewat vagina, maupun didapat dari ASI. Tugas kita sebagai orang tua adalah untuk menjaga keseimbangan jumlahnya dalam tubuh anak. Nah, cara yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Dan yang gak kalah penting adalah memberikan makanan bergizi untuk si bakteri baik probiotik ini. Nah, makanannya apa ya? Makanannya berupa serat yang dikenal dengan sebutan prebiotik. Mungkin sudah cukup sering dengar ya mengenai istilah probiotik dan prebiotik ini disandingkan. Tapi jangan bingung ya sama perbedaan keduanya. Simpelnya sih, kalau probiotik tadi adalah bakteri baik, prebiotik ini adalah serat yang dapat menjadi asupan bagi probiotik untuk bertumbuh dan terjaga jumlahnya di dalam tubuh, khususnya di dalam saluran cerna. Perlu diingat ya, kalau probiotik secara alami ada di dalam tubuh, sementara prebiotik nggak bisa nih diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Terus dari mana nih si kecil bisa mendapatkan prebiotik? Ayah dan bunda bisa memberikan dari makanan yang biasanya tuh tinggi serat. Contohnya apa ya? Ada gandum, pisang, sayuran hijau, kacang-kacangan, tomat, apel, dan juga bawang-bawangan. Lalu ayah dan bunda juga bisa nih memberikan si kecil susu yang sudah mengandung prebiotik. Contohnya FOS dan GOS, yaitu fruktooligossakarida dan juga galaktooligosakarida. Kedua kandungan ini merupakan komponen serat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, namun terbukti dapat menjadi makanan bagi bakteri baik di dalam saluran cerna.
Jadi upayakan ya, susu pertumbuhan yang ayah dan bunda pilih untuk sang buah hati sudah mengandung frukto-oligosakarida dan galakto-oligosakarida dengan formulasi yang sudah terbukti secara klinis, secara internasional di banyak negara, di Asia maupun Eropa untuk mengoptimalisasi kesehatan pencernaan anak, yakni dengan perbandingan FOS dan GOS yaitu 1:9. Jadi sekarang ayah dan bunda sudah tahu kan, kalau mau punya anak yang hebat, mulailah dengan menjaga pencernaan si kecil untuk tetap sehat. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya informasi dari saya mengenai pentingnya kesehatan pencernaan si kecil dalam mendukung ASI hebatnya. Oh iya, untuk video berikutnya, ayah dan bunda punya topik kesehatan menarik lain yang mau dibahas nggak nih? Yuk, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk memberikan dukungan dengan memencet tombol like dan share ya, supaya makin banyak nih yang tahu tentang pentingnya menjaga kesehatan saluran pencernaan anak demi mengoptimalkan kehebatan anak. Subscribe juga yuk channel YouTube Alo Dokter supaya ayah dan bunda bisa selalu up to date nih sama berbagai informasi kesehatan terbaru, oke? Salam hebat untuk si kecil dan hidup sehat bersama Alo Dokter.